part ketiga atau part terakhir video perjalanan bersama bis KG Trans dari Jakarta menuju ke Denpasar. Kita lanjut dari rumah makan Puritama yang ada di daerah Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dari Jakarta hingga ke rumah makan ini kita sudah menempuh hampir sekitar 19 jam perjalanan, dan ini adalah servis makan yang terakhir atau servis makan yang ketiga. Jadi dalam perjalanan ini tuh kita mendapatkan 3 kali servis makan. Dan sebenarnya perjalanan kita agak telat 1 jam ya, karena di part sebelumnya itu bis kita mengalami kendala yang dimana pintunya sempat lepas. Nah setelah itu bis kita mampir dulu ke bengkel las, sehingga perjalanan agak sedikit telat nih. Normalnya sih sampai di rumah makan ini tuh pagi sekitar jam 6-an teman-teman. Oke teman-teman, jam setengah 8 pagi kita istirahat yang terakhir, servis makan terakhir di rumah makan Puritama Situbondo. Tadi pas turun tiap penumpang dibagiin kupon makan ini. Sekarang saya mau ke toilet dulu kayaknya. Kebelet banget, gokil. Dan mau senyaman apapun bisnya ya, namanya tidur di bis pasti nggak nyaman. Kaki pegel, AC-nya dingin banget lagi, gokil. Di sini ya, kalau Puritama ini toiletnya luas teman-teman, bisa buat mandi. Oke. Sekarang kita tukarkan kupon makan ini. Setahu saya kalau di Puritama sih enak makanannya, harusnya ya. Terakhir saya istirahat di sini lupa sih kapan. Maaf mas, kasih. Semua cappuccino itu sama loh. Tiga cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu manisnya. Foamnya jadi tebal. Ribet nih. Oh ribet. Ini apaan? Oke dikit deh. Ini apaan ya? Ada timbangannya gitu. Ini labu kayaknya. Ini bebas ambil nih. Cor. Satu aja deh. Dikit dulu lagi. Oh ini 1. Ya, kasih mas. Iya. Oke teman-teman, jam 7.39 kita servis makan. Nah ini tehnya nih. Tehnya enak, rasanya pas. Oh enggak, ayamnya enggak terlalu keras kayak di istirahat pertama. Kalau menurut saya servis makan yang ketiga ini oke sih, walaupun emang menu makannya nggak sebanyak seperti di servis makan sebelumnya, servis makan kedua. Tapi untuk rasa masakan di servis makan ketiga ini menurut saya oke, bisa diterima oleh semua orang rasanya. Dan yang paling saya suka tuh di sini tehnya teman-teman. Tehnya ini disuguhkan dengan gelas kaca. Wah ini sekarang kayaknya udah jarang banget ya rumah makan yang menyuguhkan gelas kaca untuk tehnya gitu, karena mungkin takut pecah atau gimana kali ya. Dan menurut saya juga ini rasa teh paling enak dari ketiga rumah makan yang telah kita singgahi, dan ini tuh paling enak lah tehnya ini. Untuk ayamnya enak sih, enak banget, tapi kecil. Nah tuh di sebelah sana ada Lorena yang baru masuk juga. Jadi selain KG Trans, Lorena yang istirahat di sini tuh ada Safari Dharma Raya dan Keramat Jati, teman-teman. Nah, Lorena LE 610 Denpasar, Jakarta. Dia sama juga nih dari arah Jakarta. Kalau nggak salah dari Bogor deh dia. Entah dari Bogor apa dari TB Simatupang ya. Saya tuh pernah bikin trip ini sebenarnya 2019 lalu, tapi tripnya belum tayang sampai sekarang. Ini dari mana Pak? Jakarta. Apa Bogor? Ya, oh Bogor ya. Jakarta. Berapa tiketnya sekarang?
58 lo berapa? Oh 58. Makan 3 kali. Iya. Mantap, mantap. Cakep nih. Mercy 1626 udah air suspensi dia. Iya, udah suspensi udara. Single glass lagi. Aduh. Saya tuh dulu udah pernah trip Lorena sebenarnya dari Bogor. Itu pas sebelum Covid kalau nggak salah deh, 2020 awal. Dari Bogor, poolnya di mana sih namanya, lupa lagi. Tajur. Sampai ke Denpasar. Berangkat dari Bogor siang, nyampe Denpasar juga siang. 24 jam. Tapi sampai sekarang videonya belum saya tayangkan. Karena itu salah satu rangkaian panjang juga sih. Nantilah kapan-kapan kalau ini saya tayangin. Duo single glass. Yang sana juga keren, yang ini juga keren. Aduh, keren. Terakhir saya istirahat di sini tuh pas naik bis apa waktu itu ya, lupa. Kayaknya pas naik Safari Dharma Raya deh. Oh, pas naik Kramat Jati terakhir istirahat di sini. Iya, terakhir istirahat sini pas naik Kramat Jati dari Denpasar ke Jakarta. Tapi asli sih selama saya istirahat di sini ya, paling enak itu servis makannya Safari Dharma Raya. Gokil. Itu the best banget sih. Ayamnya bebas ngambil, terus wah gokil itu. Paling enak, paling cor. Sampai moncor-moncor. Coba. Saya tuh sebenarnya dari tadi ngeliatin ininya loh. Emblemnya bolong. Kayak angkot, bisa buat naruh koin di tengahnya. Duh, AC-nya dingin pak, gokil. Padahal udah ditutup loh blowernya. Tuh kan, bandingin nih sama kaca jet bus ya. Kaca ini lebar banget cuy, Evonik. Jet bus itu nggak terlalu lebar loh. Nah, Evonik ini kacanya jembar, sangat jembar. Jam 8.13, Swiss kembali diberangkatkan dari rumah makan Puritama Situ Bondo. Ini perkiraan nyebrang di Pelabuhan Ketapang mungkin sekitar jam 11, jam 12, dan besar kemungkinan sampai di Denpasar nanti sore mungkin jam 4, jam 5-an lah, karena ada ketelatan kan kemarin. Overall untuk masakannya enak Puritama ini. Ayamnya enak lah, ayamnya empuk banget. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Bus Lorena masih istirahat. Berarti istirahat di sini sekitar 40 menitan lah. 40 menit. Lanjut perjalanan lagi. Oh ya, di sini ada pergantian driver. Sekarang kembali dikemudikan oleh driver yang pertama. Saya lupa namanya siapa. Yes. Rame banget di depan tuh. Ada 4 orang. Mau ke depan kita. Bisa. Nah, kalau Pahala Kencana dia istirahatnya sekitar sini nih. Saya lupa nama rumah makannya. Kalau nggak salah dia di sekitar sini nih. Ada pasir putih. Nih kan benar di sini Pahala Kencana. Restoran Curian. Wisata Bahari Pasir Putih. Nah, waktu itu setelah trip Lorena Jakarta Denpasar tahun 2020, baliknya saya ke Bandung tuh naik Pahala Kencana yang bisnya warna oranye. Dulu masih jatuh warna oranye, sekarang yang oranye udah nggak ada lagi kayaknya Pahala Kencana. Nah, istirahatnya di situ tuh tadi rumah makan itu. Gitu. Sampai sekarang videonya belum tahu. Nanti pantai nih. Yes. Pantai utara. Ombaknya tenang di situ.
Jangkar Situbondo. Infonya di Pelabuhan Jangkar ini tuh baru dibuka penyeberangan ke Lembar, Lombok. Baru banget kemarin dibuka. Nah ini dia nih jalan menuju ke Pelabuhan Jangkar Situbondo, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya pernah naik kapal dari sini ke Madura. Untuk masuk ke dalamnya 3,5 kilo, dan kalau mau masuk ke dalam itu harus naik becak atau ojek. Jadi nggak ada angkutan umum yang masuk ke dalam pelabuhannya. Ini dia Pelabuhan Jangkar Situbondo. Tuh, udah dibuka. Jangkar Lembar, Lombok. Tapi sekarang udah harus ke Banyuwangi dulu, ngomong ke Lombok. Dari Banyuwangi ke, kalau nggak salah ke Situbondo, bis Minto, salah satu bis legenda. Nah, sebentar lagi kita akan melewati salah satu spot yang gak asing lagi ketika kita naik bis ke arah Denpasar, yaitu Alas Baluran. Nah, itu di depan sana udah kelihatan tuh Gunung Balurannya. Biasanya kalau kalian naik bis-bis tujuan Denpasar dari arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur itu lewat sininya malam, jadi nggak kelihatan apa-apa. Nah, ini kita biasanya sih kalau bis-bis tujuan Jakarta Denpasar kan dia berangkat dari Jakarta siang ya. Sampai sininya masih terang gini teman-teman, udah terang deh, bukan masih terang. Jadi nanti kita bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan Alas Baluran. Soalnya kalau malam itu di sana gelap banget sih, cuma lampu-lampu kendaraan aja yang menghiasi Alas Baluran. Wah, ini Kang Jaja bawanya gacor juga nih. Entah kenapa ya, mungkin gak hanya saya aja sih yang ngerasain, mungkin kalian juga. Kalau kita ngebis nih ke daerah sini, itu vibesnya atau hawanya udah berbeda banget dengan di wilayah Jawa Timur yang ada di sekitaran daerah Surabaya dan Malang. Daerah Tapal Kuda ini atau kawasan Tapal Kuda ini tuh udah kayak memiliki aura tersendiri gitu. Mungkin karena masih sepi kali ya di sini ya, terus juga lebih gersang, jadi kayak gimana gitu, agak beda aja sih. Kayak ngerasa udah bukan di Jawa Timur, padahal masih di Jawa Timur paling ujung timur atau kawasan Tapal Kuda. Nah, jalan belok dan menanjak ini menandakan bahwa kita sudah memasuki area kawasan hutan Baluran nih. Nah, setelah ini kita bakal jarang sekali menemui permukiman teman-teman, full hutan ini. Dan yang saya heran ya, ketika lewat sini tuh pasti ada aja truk-truk yang trouble, entah itu patah as atau mogok atau apa gitu, pasti ada aja. Nanti deh kita lihat nih, pasti ada truk besar yang rusak di pinggir jalan.
Nah, bener kan, mirip banget di Afrika. Karena banyak yang bilang bahwa alas baluran ini tuh adalah Afrikanya Indonesia, teman-teman. Tapi kalau kalian mau merasakan vibes Afrikanya lebih nyata lagi, itu harus masuk ke dalam taman nasionalnya. Bisa kok. Tapi kita harus membawa kendaraan pribadi karena di sana nggak ada angkutan umum. Nah, untuk kendaraan pribadi ini kalian bisa sewa motor dari Kota Banyuwangi. Dari Kota Banyuwangi sewa motor paling 100 ribuan lah. Ya udah bawa aja tuh ke situ, ke Alas Baluran. Boleh kok. Jaraknya nggak jauh sih, sama aja kayak ke Taman Nasional Alas Purwo. Beberapa waktu lalu saya juga pernah tuh ke Alas Purwo ya bareng Mas Rizky. Balik dari sono maghrib. Seru banget sensasinya sih. Nah, tinggal ke Alas Baluran nih, saya belum pernah. Nanti deh kapan-kapan ya kalau singgah lagi di Kota Banyuwangi. Saya bakal sewa motor ke sana, Alas Baluran, dan masuk ke dalamnya. Kayaknya seru sih. Sebenarnya lebih seru lagi tuh pas lagi musim kemarau gini, karena ya itu vibes Afrikanya tuh bener-bener nyata banget. Ini nih bagi kalian yang naik motor di Alas Baluran, hati-hati ya, karena di jalur ini lumayan rawan kecelakaan teman-teman. Apalagi di siang hari begini, yang dimana siang-siang begini tuh lampu kendaraan dari lawan arah nggak kelihatan, apalagi pas belokan. Apalagi berkendara di sini tuh lawan kalian udah bukan motor lain lagi nih, tapi lawannya itu truk gede dan bis-bis besar, dan biasanya bis-bis yang lewat sini tuh ngebut. Nah kan bener saya bilang tadi, pasti di sini ada truk yang rusak nih. Nah biasanya truk-truk yang mogok ini mereka minta sumbangan gitu seikhlasnya. Biasanya sih driver suka ngasih ya gope 1.000 gitu.
Di kawasan jalur alas baluran ini kita juga bisa melihat kawanan monyet yang bertengger di pinggir jalan. Biasanya mereka menunggu di pinggir jalan untuk diberi makan oleh para pengendara yang lewat. Itu arah mana itu? Arah naik Jimbaran atau arah turun dari Jimbaran?
Taman Nasional Bali Barat ya? Ya. Nah, Bali Barat tuh. Coba bikin jembatan paling berapa ini? Iya, ini 5 jauhan Suramadu kayaknya. Kurang malu cuma. Cuma kita nyebrangnya dari sana. Kalau dari sini deket nih ditarik. Nyebrang doang. Berenang udah sampai. Kaneng banget. Pelabuhan buat nyebrang ke Lombok. Tuh banyak truk-truk yang antri mau ke Lombok. Jadi kalau kalian naik mobil mau ke Lombok, saran saya lanjut dari sini aja nih, jangan ke Bali dulu karena lebih mahal dan lebih lama. Oh iya, di sekitaran sini juga banyak angkot. Ada angkot yang berwarna kuning dan juga angkot Kijang yang berwarna biru. Keduanya memiliki rute yang sama. Angkot ini memiliki rute dari Terminal Sri Tanjung menuju ke Kota Banyuwangi lewat Pelabuhan Ketapang. Tapi kalau angkot yang biru itu dia lewatnya Jalan Yosudarso. Nah, saya nggak tahu deh itu Jalan Yosudarso di mananya. Tapi kedua angkot itu rutenya sama kok, lewat Ketapang juga dia, pelabuhan. Dan ini adalah detik-detik bis kami akan tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Saya udah cukup sering ya bikin konten di sini, bahkan beberapa waktu lalu saya juga pernah bikin konten ngeteng ke Bali. Di situ saya jelasin tuh cara pesan tiket kapalnya, terus cara ke pelabuhannya, dari stasiun Ketapang ke Pelabuhan Ketapang kayak gimana dan lain-lain. Kalian bisa tonton aja videonya. Nah, nanti di depan kanan kita ini ada stasiun Ketapang, teman-teman. Stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Bagi kalian yang tiba di sini tengah malam gak usah khawatir karena di sini tuh rame banget 24 jam nonstop, dan bagi kalian yang mau istirahat juga di sini banyak sekali penginapan dengan harga yang relatif mulai dari 50 ribuan, 100 ribuan, bahkan ada yang lebih mahal lagi. Dan ini dia, kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, kurang lebih seperti inilah suasana di depan pelabuhan penyeberangan Ketapang. Itu di sebelah kiri pintu masuknya, dan itu kalau lurus terus ke sana itu tembusannya nanti ke Kota Banyuwangi. Dan kalau kalian perhatikan di sebelah kanan itu ada sebuah masjid berkubah hijau ya. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya sempat kemalaman tiba di sini sama Mas Rizky. Terus kita nginep ke masjid itu, teman-teman. Gratis sih, tapi kita diwajibkan untuk menyerahkan KTP kita gitu. Nanti diambil setelah kita keluar, dan bayar seikhlasnya buat biaya kebersihan dan lain-lain.
Tur, sabar sekarang itu. Titip nang aku. Titip ke wonge. Titip nang aku enggak, Pak. Bagaimana Pak? Titip ke warung. Titip nang aku enggak, Pak. Titip ke warung Pak. Nah, gak lama kemudian ketika bis kami masih berhenti di pelabuhan Ketapang, datanglah seseorang yang membawa 2 turis asing ke arah bis kami. Kayaknya sih kedua turis ini mau dinaikin ke bis kami deh. Kita lihat nih, dia mau naik atau enggak turisnya. Wah, ternyata bulenya menolak, teman-teman. Tahu harga juga dia berarti. Tadi sih saya dengar si bapaknya itu nawarin 100.000 per orang. Sebenarnya itu nggak mahal-mahal banget sih, cuma emang karena berhubung masih siang begini, jadi ya mending ngeteng sendiri aja ke Bali karena bisa lebih hemat 40.000 rupiah. Nah, di video yang di layar kaca ini juga saya udah jelasin tuh gimana nanti pas naik bis dari Pelabuhan Gilimanuk ke Denpasar. Saya udah jelasin secara detail dan saya yakin sih kalian nggak bakal kebingungan lagi setelah nonton video itu. Nah, ini sekarang kita udah berada di pintu masuk pelabuhannya. Di sini kru membeli tiket kapalnya. Jadi kita ini para penumpang udah nggak usah iuran lagi ya buat beli tiket kapal. Jadi udah nggak bayar-bayar lagi. Dan alhamdulillah banget sih sekarang itu masuk Bali udah nggak repot kayak dulu pas masih COVID. Dulu itu kalau kita mau masuk Bali ya, kalau naik bis kita harus turun, harus jalan kaki dulu dan harus vaksin. Gak vaksin sih, genos ya, genos apa itu lupa saya namanya. Pokoknya tes PCR atau antigen gitulah. Wah, ribet banget. Tapi alhamdulillah sekarang nyebrang Bali sudah diperlonggar lagi, gak perlu persyaratan apapun. Jadi ayo kita liburan ke Bali. Yang belakang, pohon belakang. Kenapa? Copot di tol. Terbang di tol gitu emang. Apanya itu? Pintu. Hah? Bebal? Pintu belakang. Kok bisa? Kacau. Kok bisa? Terus gimana? 2 kilo saya nyari. Aduh. Wah, kok bisa lepas ya? Lepas udah yang selnya. Parah. Di tol. Di tol lu. Enggak ada yang anu lah ya. Ada mobil. Kalau ada mobil di sana. Dan ini dia detik-detik bis akan memasuki kapal. Nah, di depan sana yang bukit-bukit itu tuh udah masuk wilayah Pulau Bali tuh. Bagi kalian yang mabok laut tenang aja karena penyeberangan ini sangat cepat, gak nyampe 1 jam kita udah nyampe di Bali nanti. Dan untuk ombak di Selat Bali ini tuh cenderung tenang teman-teman. Tenang tapi mematikan. Ada yang bilang seperti itu karena Selat Bali ini juga termasuk selat yang lumayan dalam. Dia kedalamannya mencapai 50 meter bahkan 60 meter di bawah permukaan laut. Biasanya sih ombak-ombak gede di Selat Bali ini terjadi mulai dari bulan Juni, Juli sampai dengan Agustus. Terima kasih dan selamat berlayar. Ini supek dulu. Ini. Oke. Supek. Sekarang jam 11.11.
kita udah berada di dalam kapal. Jadi di dalam kapal ini tuh sebenarnya apa ya, penumpang gak diwajibin turun, tapi lebih bagus turun gitu. Soalnya di dalam kapal, di dalam bis itu nggak ada pelampung keselamatan teman-teman. Jadi nanti kalau ada amit-amit ya, terjadi hal-hal yang nggak diinginkan itu bahaya. Jadi baiknya kita keluar dan ke dek penumpang kapal. Nah, disinilah Selat Bali ini nanti akan ada perubahan waktu. Yang sekarang jam 11.12 WIB nanti akan berubah menjadi jam 12.12 WITA, waktu Indonesia Tengah. Nah, ini dia kapalnya. Namanya kapal apa ini? Ini ada ruangan. Ini ruang depannya seperti ini. Ini nama kapalnya apa nih? Gak ada namanya lagi. Ini ruangannya, ini kafetaria di sini. Kita ke. Oh, ini toilet wanitanya di sini. Ini musolanya gede juga nih. Kita naik ke atas nih. Nggak ada namanya. Bisa naik ke sini bener. Nah, ini dia teman-teman. Untuk penyeberangan ini tuh kurang lebih sebenarnya deket banget sih dari sini ke Bali. Itu aja udah Bali tuh, Pulau Bali. Ya sekitar setengah jam lah. Tapi yang lama itu nanti pas pengen sandarnya biasanya parkir dulu. Dan sebenarnya dari Pulau Jawa ke Pulau Bali tuh deket banget. Lebih deket dari Surabaya ke Madura. Tapi kenapa nggak dibikin jembatan? Karena ada kepercayaan tersendiri sih, katanya gitu. Terus juga agar Bali lebih aman. Aman dalam artian enggak apa ya, lupa saya, pokoknya agar Bali lebih aman dah. Gitu. Terus ke sini. Ini ruangan apa ini? Anjungan kali ya? Ini kayaknya ruangan ABK nih. Oh tuh, KMP Jambo 8. PP Duta Bahari Menara Line. Oke, seperti ini. Ini ada bis juga yang masuk, bis pariwisata. Nah, ini kita lihat kecepatan kapalnya yuk. Saya pakai aplikasi speedometer. Nah, ini dia. Kecepatannya 11 km atau berapa knot nih? 6 knot. Lama. Untuk sinyal masih aman di sini, masih ada 2 bar untuk sinyal Bayu. Kapan berhenti kapalnya? Nunggu parkir. Ini pelabuhan Gilimanuk itu kayaknya deh, di sebelah sana. Nah, itu kayaknya tuh pelabuhan Gilimanuk. Nice, kita berhasil mendapatkan perubahan waktu. Nah, di sini aku harganya lumayan ya. Yang normalnya 5.000, di kapal itu bisa 10 ribuan teman-teman. Karena emang harga sewa di kapal tuh lumayan mahal, sewa tempat. Jadi, nah ini bis kita di mana nih? Oh, di sana, harusnya kita turun di sana. Santai ya. Oh, ini dia nih. Yes. Oke, pukul 1:30 WITA, akhirnya bis kita sudah dipersilahkan untuk keluar dari kapal. Jadi waktu tempuh penyeberangan kali ini dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk yaitu 1 jam 6 menit. Ya, kenapa penyeberangan di Selat Bali ini lama padahal jaraknya deket banget? Karena ada beberapa alasan ya. Ada banyak sih alasannya sebenarnya ya kalau kalian searching. Kalau kalian perhatikan nih, kapal-kapal yang nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk itu mereka nggak langsung ambil lurus, melainkan kalian bakal diajak muter dulu. Itu ada beberapa alasannya teman-teman. Yang pertama untuk keselamatan, karena di tengah Selat Bali ini arusnya cukup kuat.
Jadi kalau memaksakan lurus terus itu nanti akan akan membuat bahan bakar lebih boros karena menahan arus. Itu yang pertama. Dan masih banyak alasan lainnya. Kalian cari aja di YouTube, pasti muncul. Dan ini kita udah tiba di pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan infonya sih di pelabuhan ini nanti bakal ada revitalisasi teman-teman. Tuh di sebelah kiri udah dipagerin gitu ya. Mungkin beberapa tahun ke depan pelabuhan Gilimanuk Bali ini udah berubah wujudnya, udah lebih modern, gak seperti ini lagi. Nah ini ada bule-bule. Nah, jadi untuk saat ini tuh untuk masuk Pulau Bali udah nggak perlu menyertakan bukti vaksin lagi ya teman-teman. Misalnya kalian belum vaksin pertama, belum vaksin kedua, atau bahkan belum booster, itu tetap bisa masuk dan liburan ke Pulau Bali. Jadi ya alhamdulillah lah, lebih enak sekarang liburan ke Bali, lebih gampang. Dan ini setelah ini bis kita akan langsung lanjut menuju ke Denpasar, dan ternyata bis ini tuh mengakhiri perjalanannya nanti di daerah Sesetan. Daerah Sesetan itu Denpasar ke sanaannya lagi teman-teman. Jadi nanti kemungkinan saya nggak akan turun di Sesetannya, tapi turun di dekat Pantai Kute, di akses terdekat menuju ke Pantai Kute. Karena kalau saya ikut sampai Sesetan itu terlalu jauh, terlalu bolak-balik. Ya, jadi malam ini saya mau menginap di sekitaran Pantai Kute aja, karena kangen banget sih sama suasana di Pantai Kute. Oh, ternyata sekarang keluarnya lewat Terminal Gilimanuk. Nah, ini dia nih, kita udah masuk ke kawasan Terminal Gilimanuk, dan di sini tuh ada petugas yang berjaga-jaga. Apakah satu persatu penumpang akan diperiksa di sini? Mari kita lihat saja. Lalu serak. Nah, di sebelah kanan itu bisa kalian lihat ya, ada kumpulan bis-bis kecil, dan itu adalah bis-bis yang menuju ke arah Denpasar. Namanya bis Sehati. Dan itu ada elep juga berwarna merah. Bukan elep sih, itu apa ya namanya ya. Dan itu tuh yang warna merah tuh dia tujuannya ke Singaraja, teman-teman. Singaraja. Beberapa waktu lalu saya pernah tuh ke Singaraja dan ke Pantai Lovina Bali untuk melihat lumba-lumba. Jadi di sana tuh kalian bisa lihat lumba-lumba sambil naik perahu nelayan. Wah, wajib deh ke sono kalau kalian mampir ke Bali. Oke, alhamdulillah ternyata lancar, nggak ada kendala nih. Kita langsung aja keluar dari kawasan pelabuhan lewat Terminal Gilimanuk. Seingat saya beberapa waktu lalu ya, pas saya naik bis Lorena dari Bogor ke Denpasar itu pas di sekitar sini nih. Setiap penumpang itu diwajib turun, dan setiap penumpang diperiksain, nggak diperiksain sih, wajib menunjukkan KTP-nya masing-masing. Itu sebelum Covid loh. Tapi sekarang nggak tahu dah, kayaknya udah nggak ada lagi deh. Jadi udah lebih longgar. Nah di sini nih waktu itu nih saya diperiksainnya nih. Nah, gak jauh setelah kita meninggalkan pelabuhan Gilimanuk, kita akan bertemu dengan sebuah percabangan jalan. Nah, ini dia percabangan jalan. Percabangan jalannya di sebelah kiri. Itu adalah percabangan jalan menuju ke Singaraja atau ke Pantai Lovina. Dan itu juga menjadi percabangan jalan menuju ke arah jalur Bali Utara. Oh iya, ada satu bis malam yang melayani perjalanan ke Singaraja. Namanya bis Manggala. Dia start awalnya dari Surabaya. Nah, ini ada bis Sehati dari arah Terminal Ubung ke Gilimanuk. Jadi selain Manggala ada juga bis Gunung Harta yang ke arah Singaraja. Tapi kalau bis Gunung Harta ini tuh nanti dia bakal di-shuttle dengan elep sepertinya sih.
dari SPBU yang ada di sekitaran sini. Gitu, teman-teman. Dan ini kita sekarang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Bali Barat. Biasanya di sini tuh juga banyak sekali kawanan monyet yang duduk-duduk di pinggir jalan.
Oke, setelah menempuh 3 jam perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk, akhirnya sesaat lagi kita akan tiba di Terminal Mengwi, Bali. Jadi Terminal Mengwi ini adalah terminal paling besar di Provinsi Bali. Dan sepanjang perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk sampai ke Terminal Mengwi ini tuh belum banyak penumpang yang turun. Jadi ini sekarang penumpangnya masih rame banget dan saya nggak tahu mereka turun di mana aja, nanti kita lihat aja. Oke, akhirnya bis KG Trans sudah merapat dengan selamat di Terminal Mengwi, Bali. Setelah menempuh 29 jam perjalanan dari kota Tangerang dan 27 jam perjalanan dari kota Jakarta. Menurut informasi dari driver, normalnya sih nyampe di sini tuh jam 3 sore. Tapi karena kemarin ada sedikit kendala, jadi sampai sininya agak telat nih. Gak apa-apa lah, harap maklum, namanya juga di jalan ya kan. Udah di sini turunnya. Ayo. Nah, karena tujuan saya mau ke Pantai Kuta, jadi saya nggak turun di Terminal Mengwi karena jarak dari sini ke Kuta masih jauh banget, sekitar 20 kilometeran lah. Jadi setelah ini saya mau coba tanya-tanya nih sama drivernya, enaknya kalau mau ke Kuta itu turun di mana. Nah, ini ada bis Bali Trans, dia dari Denpasar ke Surabaya tujuannya nih. Bis paling murah dari Denpasar ke Surabaya. Dan dia masih satu grup dengan Sari Indah, teman-teman. Kenalan dulu dong, siapa ini? Edo. Edo. Nah, barusan saya udah tanya-tanya nih sama Kang Edo. Infonya kalau kita mau ke Pantai Kuta, enaknya nanti turun di Jalan Imam Bonjol, di depan Trans Studio Mall Bali, teman-teman. Nanti ini bisnya lewat sana. Dan ini jam 4:30 sore, bis melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pemberhentian terakhirnya yang berada di daerah Sesetan, Kota Denpasar. Kalian ketik aja di Google Maps Pul KG Trans Sesetan, nanti udah sesuai titik tuh lokasinya. Dan kira-kira dari sini sampai ke Trans Studio Mall Bali, bis ini akan lewat dan mampir mana aja ya? Yuk kita ikutin aja. Jadi kalau berangkat itu bisa lewat Ubung, bisa naik dari Ubung. Teman-teman. Ubung, kargo, ubung. Ubung.
itu di depan udah kelihatan tuh bangunan Trans Studio Mall Bali. Sekarang persiapan kita turun. Overall untuk bisnya kesan pertama saya mewah sih. Interiornya ini mewah banget, permainan warnanya gitu, coklat gimana gitu. Dan ini tuh interior bis KG Trans yang paling mewah menurut saya. Untuk bisnya ya overall lumayan nyaman lah. Kursinya sih yang nyaman, untuk bodinya menurut saya agak kurang karena berisik, terus suspensinya agak sedikit keras. Untuk yang lainnya mantap lah. Mungkin minusnya kalau dari arah barat ini banyak mampir naikin penumpang di agen-agen aja kali ya. Nanti kapan-kapan kita coba deh naik dari arah timur atau dari Bali ke Jakartanya. Nah ini dia Trans Studio Mall Bali. Oh sini? Iya sini. Ya. Bang ya. Ya. Mas, masih banyak ya? Oke, sama-sama ya. Sampai jumpa lagi. Mau pulang lagi sini. Apa? Jangan salah. Ya. Gokil. Nah itu bisnya lanjut ke arah Sesetan di garasinya teman-teman. Ini kita turun di sini aja depan Trans Studio Mall Bali karena dari sini lebih dekat untuk menuju ke Kute. Gitu. Kalau kita ikut sampai ke garasinya tuh lumayan jauh, balik lagi nanti jatuhnya. Oke. Jadi waktu tempuh dari Jakarta ke sini sekitar 27 jam lah. Ini hitungannya jam 17 WIB. Kita berangkat dari Tangerang itu jam 10 WIB. Ya, lumayan lah. Oke, mantap. Ini saya akan lanjut lagi menuju ke penginapan, tapi belum tahu naik apa. Kayaknya naik Gojek deh. Soalnya penginapan saya berada di Legian, dekat Pantai Kute. Jadi yaudah yuk, ikutin aja sampai ke penginapan. Tapi saya kebelet buang air kecil. Di mana ya WC ya? Di dalam ada gak ya?